Halo Sagittarius, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Kali ini temanya adalah kembali membahas perihal percintaan atau problematika hati. Dan kita akan lihat energi kamu, energi orang yang kamu pikirkan dan dinamika kalian dalam hubungan ini. Pertama-tama, saya mau menunjukkan bahwa sebagian dari kalian ini sepertinya adalah sosok wanita dengan karakter yang kuat. Karena terlalu banyak Queen di sini nih, Queen of Wands, Queen of Swords, dan ini Queen of Pentacles. Kayak alpha female gitu. Terus kalian lagi deket atau lagi sama seseorang yang kayak gak imbang gitu energinya sama kalian. Ini untuk sebagian dari kalian ya. Dan ini bukan berarti kalian laki-laki yang nonton ini terus kalian gak ada taringnya atau gimana gitu, enggak, bukan. Ini sebagian dari kalian bahwa energinya gak seimbang dan kalian jadi kayak lebih dominan dalam hubungan ini. Dan untuk yang lain gitu, misalnya laki-laki yang nonton tarot ini menunjukkan bahwa energi kalian terlalu dominan dalam hubungan ini gitu. Nah, itu yang pertama. Terus kondisinya sekarang adalah ini saya mau nunjukin, ini orang A, ini orang B ya. Orang A ini merasa bahwa kayak kok gue merasa misalnya gue lagi deket sama seseorang atau gue lagi punya pasangan, kok gue punya pasangan tapi kok rasanya kayak nggak punya pasangan gitu ya. Kayak ketika gue ngalamin sesuatu, lu di mana gitu, lu nggak dengerin gue atau hadir gitu, kayak kasih emotional support gitu minimal, atau kayak duduk di samping gue, pegang tangan gue aja gitu udah cukup, tapi lu nggak ada gitu. Dia merasanya seperti itu si orang A ini karena tunggu dulu sebelum itu. Nah, ini si orang B, dia lebih apa ya, posisinya dia diam gitu antara dua kemungkinan gitu ya. Emang kecenderungannya dia energinya kalah kuat sama orang B gitu, jadinya lebih pasif atau lebih submisif, atau dia dalam posisi ada sesuatu dalam hidupnya dan dia butuh banyak proses ke dalam dirinya gitu, going inward gitu ya, kontemplasi, terus menganalisa situasi. Dan itu gak ada hubungannya sama sesuatu yang terjadi dalam hubungan ini, tapi mempengaruhi hubungan ini gitu. Dia posisinya lagi diam karena dia banyak waktu sendiri untuk berkontemplasi, untuk memikirkan hidup dia atau sesuatu yang terjadi dalam hidup dia gitu. Karena gini, saya melihat apa ya, kayak ini dua orang ini sama-sama pengen ada perubahan gitu, pengen ada pergerakan dalam hubungan ini. Si orang B ini juga memikirkan gimana ada perubahan dalam hubungan ini, terus supaya misalnya si orang A ini juga nggak merasa sendirian, nggak merasa frustasi sendiri dalam hubungan ini, karena si orang B ini terkesan terlalu pasif gitu dalam hubungan ini ya. Padahal kan orang A juga nggak tahu nih sebenarnya dalam dalam hidupnya orang B ini lagi terjadi apa gitu. Misalnya kayak kurang lebih di saat yang bersamaan gitu kalian tiba-tiba mengalami apa ya, midlife crisis gitu ya, kayak tiba-tiba mempertanyakan hidup kalian, terus jadinya kayak lebih sensitif, lebih gampang kesenggol, terus lebih butuh pengertian satu sama lain. Tapi kan nggak bisa gitu, ke dua belah pihak ini butuh waktu sendiri untuk menyelesaikan apa yang terjadi dalam hidupnya atau dalam dirinya gitu. Bisa jadi contohnya seperti itu, dan itu terjadi kurang lebih waktunya bersamaan. Jadi sama-sama saling gak bisa ngasih keluar gitu, selain daripada ngasih ke dirinya sendiri gitu ya. Nah, dinamikanya ini kalian walaupun dalam kondisi seperti itu,
kalian butuh belajar untuk memberi dan menerima secara seimbang gitu ya dalam kondisi seperti ini gitu. Memang sebuah hubungan itu hubungan apapun ya perlu memberi dan menerima, tapi kadang kita harus belajar untuk memberi kepada diri kita sendiri dulu, karena itu cara kita mengisi gelas kita supaya kita juga bisa mengisi gelas orang lain gitu. Saya pernah bilang entah di reading ini entah di reading siapa gitu ya, you cannot give from an empty cup gitu. Nah itu yang perlu kalian sadari dari dinamika hubungan ini gitu. Ibaratnya kalian potensi nih jadi lovers gitu ya, atau memang sudah jadi lovers, tapi hubungan kalian itu ini ada Ace of Swords gitu ya. Ini digambarkan dengan roket yang udah keluar dari awan gitu. Ibaratnya kalian dan dinamika kehidupan kalian sendiri itu masing-masing ya, kalian masih di tengah-tengah awan gitu. Jadinya kalian gak bisa melihat jernih tentang diri kalian, juga kalian tidak bisa melihat jernih tentang hubungan ini gitu. Makanya bisa jadi lebih sensitif, lebih gampang kesenggol, lebih butuh pengertian, perhatian, didengarkan. Jadi seperti itu gitu ya. Dan bisa jadi juga karena proses hidup kalian itu kalian jadi orang yang berbeda dan mungkin frekuensinya jadi beda, itu bisa jadi juga ya gitu. Nah kuncinya adalah di situasi seperti ini kalian lebih lebih mindful gitu, lebih ada pengertiannya gitu, berusaha walaupun sulit gitu, berusaha untuk melihat bahwa orang tuh punya dinamika hidupnya sendiri selain dinamika hidupnya bersama dengan kita gitu, punya jalan pikirannya sendiri, dan gak semua orang menyikapi sesuatu hal itu dengan cara yang sama gitu. Itu yang perlu kalian ingat dalam hubungan ini, dan kalian ingat dalam menavigasi hubungan ini gitu ya. Ingat kalian mungkin sekarang lagi di tengah-tengah awan dan sedang berproses gitu ya, entah dalam hubungan ini entah dalam kehidupan kalian gitu, untuk keluar dari awan gitu. Prosesnya berapa lama gak ada yang tahu, hanya kalian dan Tuhan aja yang tahu gitu. Yang penting kuncinya adalah berusaha mengerti diri sendiri, berusaha mengerti orang lain, bahwa orang cara pikirnya beda, cara menjalani hidupnya pun beda gitu. Dan sabar karena kalau lagi berjalan di tengah awan gitu kan banyak goncangan ya. Dan saat digoncang itu jadi lebih sensitif, itulah saat mindfulness diperlukan gitu ya. Kesadaran kalian, tarik nafas gitu, pikiran jernih, supaya gak gegabah gitu dalam bertindak, gak mengatakan sesuatu yang kalian mungkin sesali nanti. Oke, gitu aja pesan tarotnya hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.